pagi berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, meskipun anak-anak belajar dari rumah. Pada pagi hari ini anak-anak kita akan belajar agama pelajaran 18 sampai 20. Kita akan belajar tentang doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Seperti biasa, tolong perhatikan penjelasan videonya dari awal sampai akhir ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang doa pujian. Doa pujian adalah doa untuk memuji dan memuliakan Allah. Allah telah menciptakan alam semesta dengan baik. Allah menciptakan pemandangan alam yang indah, aneka binatang dan sebagainya. Ketika melihat alam yang indah, tentu saja kita akan memuji dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah bisa lewat doa, nyanyian, dan tarian. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Engkau telah menciptakan alam yang indah dan bintang yang beraneka ragam. Semuanya itu untuk kami manusia. Ajarilah kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu lewat sikap dan perbuatan kami dengan memelihara dan merawatnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, sekarang mari kita mengamati anak-anak. Di sini ada 4 gambar ya. Semuanya adalah pemberian atau ciptaannya Tuhan. Nah, bagaimana perasaan kalian melihat keempat gambar ini? Tentunya merasa senang, bahagia ya, karena sudah diberi pemandangan alam hewan ya yang indah, keadaannya yang bagus. Nah, apa yang kalian lakukan ketika melihat keempat gambar ini? Nah, yang kalian lakukan, kalian bisa mengajak teman-teman atau orang lain atau kalian sendiri untuk merawat, menjaga, dan melestarikan ciptaan Tuhan ini. Jangan kalian malah merusaknya ya, karena semuanya ini adalah pemberian Tuhan atau ciptaannya Tuhan. Danau Kelimutu, Danau Toba, Pantai Sanur, dan Komodo merupakan karya Allah yang luar biasa. Allah menciptakan semua itu untuk kebahagiaan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan pemandangan alam seperti itu. Ketika melihat pemandangan alam, manusia patut memuji dan memuliakan Allah. Karena manusia merasa gembira atas semua yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, kita atau manusia ya patut memuji dan memuliakan Allah ya, karena kita sudah diberi semua oleh Tuhan atau Allah. Nah, sama seperti Bunda Maria ya, yang memuji dan memuliakan Allah ya, karena sudah dipilih untuk menjadi Ibu Yesus. Mari kita lihat anak-anak videonya. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana."
Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bunda Maria memuji dan memuliakan Allah karena dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Bunda Maria menerima tugas itu dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Doa pujian Bunda Maria disebut dengan Magnificat. Dalam hidup kita, Allah juga telah membuat kita gembira. Allah telah memberikan kita orang tua, guru, dan teman-teman yang baik. Allah juga telah menciptakan alam yang indah untuk kita. Untuk itu, kita patut memuji dan memuliakan Allah seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Yang kedua, yang selanjutnya kita akan belajar tentang doa syukur. Doa syukur adalah doa untuk mengucap syukur atas apa yang diterima dari Allah. Allah telah menganugerahkan banyak hal kepada manusia, maka manusia pantas mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah merupakan bentuk ungkapan iman kepada Allah. Sekarang anak-anak mari kita mengamati ketiga gambar berikut ini. Nah, ketiga gambar berikut ini adalah contoh ya orang-orang yang mengucapkan syukur atau mengucapkan terima kasih ya kepada Tuhan. Karena yang Tuhan sudah memberi ya, memberi semuanya. Nah, ucapan syukur atau doa syukur ini juga sama seperti yang dilakukan oleh satu orang Samaria yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Ya, mari kita lihat videonya anak-anak. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka
ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam video tadi, Yesus meminta mereka atau 10 orang kusta untuk pergi kepada imam-imam kepala. Ketika mereka dalam perjalanan kepada imam-imam kepala, mereka menjadi sembuh atau tahir. Nah, ketika mereka sudah sembuh, hanya ada satu orang yang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus, yaitu orang Samaria. Sedangkan 9 orang lainnya, yaitu orang Yahudi, tidak kembali. Mereka orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi, tadi Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, yang 9 adalah orang Yahudi dan tidak kembali dan tidak berterima kasih kepada Yesus. Hanya satu yang kembali, yaitu orang Samaria yang mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Nah, anak-anak, kita patut seperti orang Samaria yang berterima kasih kepada Yesus ketika sembuh dari sakit kusanya. Misalnya, ketika murid berterima kasih kepada guru ya, yang sudah mengajari dan mendidik. Nah, selanjutnya, yang ketiga, kita belajar tentang doa permohonan. Doa permohonan adalah doa permintaan kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan permintaan itu. Doa yang diucapkan dengan penuh kepercayaan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Seperti kisah seorang anak yang meminta supaya tidak menangis bila kalah dalam perlombaan. Begitu pula permohonan dari seorang perwira Romawi kepada Yesus. Yesus mengabulkan permohonannya dengan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Doa yang diucapkan dengan hati yang jujur, ikhlas, dan penuh kepercayaan diri tentu akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat ketika Yesus mengabulkan permintaan atau permohonan seorang perwira Romawi untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Kapernaum ada seorang hamba perwira yang sedang sakit. Karena sakit, badannya menjadi kurus dan dia hanya bisa tiduran saja. Hal ini membuat perwiranya menjadi sedih sebab hamba yang sangat dikasihinya sakit. Hingga dia berusaha untuk mencari Tuhan Yesus karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan hambanya ini. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang membagikan firman Tuhan dan semua orang mendengarkan dengan baik, sama seperti saat kalian sedang mendengarkan devotion. Lalu datanglah perwira tadi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Perwira tadi langsung bersujud dan berkata sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan tolonglah, hamba yang sangat kukasihi sedang sakit. Tolonglah Tuhan.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira tadi, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Saat Tuhan Yesus hendak menghampiri perwira tadi, perwiranya berkata sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumah. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Setelah mendengar perwira tadi, Tuhan Yesus langsung naik dan berkata kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bertemu dengan seorang yang mempunyai iman sebesar perwira tadi, sekalipun di antara orang Israel. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Perwira tadi sangat senang dan dia berkata, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa hambaku pasti akan sembuh." Karena iman dari perwira tadi, hambanya menjadi sembuh. Wah, anak-anak lihat ya, mukjizat Tuhan terjadi atas hamba ini. Wah, anak-anak lihat ya, hambanya sudah bisa membuka matanya. Badannya tadi kurus ya, sekarang badannya sudah berisi kembali. Hambanya sudah sembuh. Wah, sekarang hambanya sudah bisa duduk. Badannya juga sudah tidak kurus lagi ya. Semua orang yang melihatnya menjadi kaget. Lalu hamba ini berkata bahwa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya sama Tuhan." Nah, dari videonya tadi, anak-anak, kita memohon sesuatu itu dengan sikap tulus dan rendah hati, ya, seperti kisahnya perwira Romawi ya. Perwira Romawi bukan orang Yahudi, namun ia datang kepada Yesus dan meminta Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Ia memohon dengan rendah hati dan tulus. Kemudian Yesus menyembuhkan hamba perwira tadi karena perwira memohon dengan tulus, dengan ikhlas, serta penuh dengan iman. Anak-anak, nah kita diajak ketika berdoa kepada Tuhan, kita diharapkan berdoa dengan penuh iman dan kepercayaan. Nah, demikian anak-anak untuk pelajaran agama hari ini, pelajaran 18 sampai 20. Hari ini kita sudah belajar tentang doa syukur, doa pujian, dan doa permohonan. Ya, semoga penjelasannya hari ini dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Selamat pagi, selamat belajar dan berkah dalam anak-anak.